Karena dosa yang paling ampuh untuk dibersihkan yang amalan yang serupa dengan dosa tadi. Nah, yang pertama, seseorang apabila dia pernah bekerja dari hal-hal yang haram atau mendapatkan penghasilan yang haram dan dia memakan dari hal-hal yang haram, yang pertama adalah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuh, dengan taubat yang benar. Dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, banyak beristighfar, kemudian banyak mengamalkan amalan-amalan yang dapat menghapus keburukan dia, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan. Kemudian kalau misalnya memang masih ada bekas-bekas ribanya dari harta tersebut, maka dia bersihkan hartanya dari riba. Cuman modal dan harta yang bukan dari riba itu milik dia. Dan salah satu cara orang itu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa riba yaitu dia banyak bersedekah. Karena dosa yang paling ampuh untuk dibersihkan yang amalan yang serupa dengan dosa tadi. Kalau seseorang dulunya banyak meninggalkan sholat, maka amalan yang paling terbaik untuk menghilangkan dosa meninggalkan sholat yaitu dengan memperbanyak sholat. Kalau dulu seseorang sering meninggalkan puasa, maka amalan yang paling terbaik untuk menggantikan dosa tersebut yaitu dia memperbanyak puasa. Kalau seseorang mencari harta yang haram, memakan yang haram, mengambil hak orang lain, maka amalan yang paling terbaik untuk menghapus dosa-dosa dia yang dahulu, dia membersihkannya dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah-sedekah itu akan membersihkan dosa-dosa dia yang dulu pernah dia makan dari harta yang haram. Maka caranya dia bertobat kepada Allah taubatan nasuh, dia berlepas diri dari semua bentuk macam riba. Kemudian yang ketiga, dia banyak beramal-amal saleh ya untuk memperbaiki dirinya, dan yang keempat dia memperbanyak bersedekah dengan hartanya yang halal. Ya, dan dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla sisa waktunya dengan amalan-amalan dia lakukan bisa mengampuni semua dosa yang dia lakukan selama dia hidup yang berkaitan dengan ribanya atau yang semacamnya. Kemudian tikus itu hewan yang halal dimakan apa tidak? Hah? Haram. Antum suka sate tikus? Ya, tikus itu haram dimakan. Tadi kita sebutkan semua hewan yang haram dimakan maka air kencing dan kotorannya najis. Maka air kencing dan kotoran tikus najis. Air kencing dan kotoran kucing najis. Yang dikasih keringanan sama Nabi SAW itu hanya su'ur, jilatannya saja. Ya, karena dia suka menjilat. Dia jilat piring, dia jilat makanan, dia jilat kursi, dan yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan tentang kucing, innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya dia yang suka muter-muter di rumah kalian. Maka su'ur, bekas jilatan dan gigitan kucing itu tidak najis. Begitu juga ditiaskan oleh para ulama tikus. Antum punya donat misalnya di rumah, udah siap-siap buat ngopi pakai donat. Subhanallah, antum tinggal sebentar pas balik digigit sama tikus. Kalau misalnya memang antum tidak geli sama yang lainnya, tetap donat itu najis apa tidak? Tidak najis, karena tikus dikiaskan dengan kucing. Begitu juga antum lapar, udah siapin ikan bakar, lagi cuci tangan, balik ikan bakarnya digigit sama kucing. Ya, najis gak? Karena dia minat tawafin alaikum wa tawafat. Akhirnya makan bareng sama tuh kucing. Wallahu a'lam.